Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada, utamanya di Kampung Budaya Polowijen ini. Alhamdulillah yang ketiga kali ini kita masih diberi kesehatan, masih mengikuti acara Sinau Budaya Kampung Budaya Polowijen. Temanya saat ini masih berbicara soal mocopat, tetembangan, kidungan, jula-juli Malangan, juga tema yang paling tepat kali ini ya tembang-tembang kemerdekaan. Ada Kinanti gitu ya, dan lain sebagainya. Episode yang pertama itu kita juga tetembangan kemerdekaan, episode kedua juga tetembangan kemerdekaan tentang Bambang Bulon. Nah kali ini juga tentang tetembangan kemerdekaan tapi dengan Kinanti. Tentu hari ini kita bersama dengan satu Ki Suryono, jadi Pak Suri ini adalah salah satu guru mocopat di Kampung Budaya Polowijen. Terus kemudian ada juga Ki Sutono, ini pengidung Kampung Budaya Polowijen, jadi sering acara-acara beliau yang ngisi gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi media pembelajaran buat kita semuanya ya. Dengan semuanya yang ada di sini, terima kasih atas rawuhipun dan masih senantiasa setia mengikuti acara ini. Saudara sekalian, memang penting kiranya kita mengadakan acara ini secara rutin ya, secara rutin agar kemudian kebudayaan kajian kebudayaan kita kali ini bisa memberikan warna gitu. Jadi bisa memberikan warna tersendiri dalam sebuah pemajuan kebudayaan. Nah ternyata tembang ya ataupun lainnya itu menjadi satu pengetahuan tradisional atau kemudian folklore atau tradisi lisan atau kemudian bisa jadi masuk dalam kategori seni tradisi gitu ya, yang ternyata Kampung Budaya Polowijen ini bisa rutin menyelenggarakan. Nah ini ada Pak Sutono, Pak Sutono ini nanti gimana, mau jula-juli nggih? Jula-juli. Oke, nanti Pak Desur mocopat. Nah, gitu. Mungkin 1, 2 kali, 3 kali pertemuan ini masih bersama beliau berdua. Ya, kemarin sudah luar biasa ngajari kita tentang bagaimana tentang bulonya, bagaimana mocopat beserta dengan nilai filosofinya di bedah. Pak Suto juga sama menceritakan tentang pentingnya tetembangan atau kemudian kidungan di dalam seni pertunjukan, utamanya ada ludruk, kemarin kan sudah dijelaskan. Nah, kita kali ini ya ke depan mungkin perlu ada katakanlah bintang tamu ya, tamu lah ya, tamu gitu ya untuk membahas masalah seperti ini. Nah masalah misalnya Pak Nur Hasan nanti juga bisa menjadi host. Pak Nur Hasan juga bisa menjadi narasumber kan, semuanya karena sinau budaya yang jenenge sinau itu gak ono salah. Udah ceritanya kan sing ini sinau gak ono salah. Jadi nak salah maksudnya kan gitu. Ya berarti sinau gak ono bener. Nah bener ya berarti nggak meneh sinau, tapi karena ini sinau salah juga gak apa-apa, yang penting melakukan kan begitu. Sinau budaya. Nah, ke depan kita juga membahas tentang yang lain. Ini kebetulan tema-tema menarik kita ini soal Singosari sebenarnya, yang bisa kita angkat ke depan. Nah, nanti ke depan kita bisa menggagas soal itu. Terima kasih hadiripun jenengan semuanya yang sudah rawuh di Kampung Budaya Polowijen. Ini ada juga teman-teman mahasiswa nanti yang juga akan datang meramaikan acara ini rutin ya tiap Jumat malam. Mudah-mudahan acara tetap konsisten. Amin. Ya, amin ya. Ya Pak Sutono ini gimana? Mau apa? Jula-juli dulu? Ya. Oh mau jula-juli dulu, monggo. Nah, dibuka dengan jula-juli. Assalamualaikum, sugeng dalu para rawuh sedaya kemawon. Ing mriki kula badhe jula-juli Jawa Timuran. Saderengipun dalem nyuwun ngapunten ingkang agung dumateng panjenengan sami, mbok bilih wonten kekirangan anggen kula jula-juli mangke. Nggih.
jombelan idulur wong ireng manis belanono keluargane nanging wong bunder tuku jamu lek telek iwak menyang gejeran penaja nggugu dulur tembung sing ala mundak-mundak dadekno gegeran lek golek jamu nang embong bunder lek tuku jamu aja milih sing gancur mulai sik Joko wajib nguti ilmu ben ora bodho dadi wong sing klear-kleor Indonesia merdeka tahun 45 presidene Bapak Insinyur Soekarno rakyate tentrem kabeh padha mulya marga presidene arep bijaksana cekap semanten piatur kula mbok menawi lepak nuwun sepura walah ngomong-ngomong dhewe kan kancane Iki opo kancane kadang sing penting telepon. Tunggu ae enggak apa-apa. Gua di musikan winginane makan karo dhewe supaya gak ngalir ya apa ya Baik, jadi itu tadi. Nah, nanti dipotong ya, jangan khawatir. Jadi itu tadi Bapak Ibu sekalian kidungane Cak Suto ya. Luar biasa. Jadi tadi ada terakhir Indonesia merdeka, Presiden Insinyur Soekarno. Kan ngono ya? Terus rakyate makmur, tentrem, sentosa. Ngono ya? Iya. Jane akeh iku nak ditambahi Pak Suto. Jadi macem-macem. memori ini teman-teman ele Materi-materi enggak ele. dadak Iya, ya memang orang kidungan itu harus terbiasa dengan sistem dadakan. Jadi kan kidungan keluyuran gitu kan itu kan bisa jadi kidungan apa namanya cangkruan. Nah, itu kan mendadak-mendadak. mungkin kan dadak enggak wis pokoke ana mutai-sai ono Iya, enggak apa-apa wes. Nah, menurut Pak Sutos aku tanya ini. Sebenarnya kesulitan apa dalam hal ngitung? Nah, wes, tolong jawab. kesulitan dalam itu memang ya kalau lewat HP itu memang kan tidak sesuai misalnya kan kalau ludruk aslinya itu kan ada panjang kemudian minta gending ini bisa jula-juli dangdut itu kan bisa kalau di sini kan mengikuti HP jadi mengikuti HP itu kadang-kadang HP-nya mendahului suara ngereni itu tapi cara garingan kalau garingan tidak ada HP itu ya nggak ada kendala. Jadi kalau ada musik pakai HP, kendalanya dia harus benar-benar pas ya. Iya, kalau nggak pas ya kayak gitu tadi. Sebetulnya ya Itu cuma teknis. iya kesalahan sekarang, tadi. Bukan di soal teknis itu. Kita bicara di soal bagaimana menginspirasi agar bisa jadi kidungan. Apa saja kira-kira? Dengan tiba-tiba iso enggak? Misalnya jenengan tiba-tiba tadi kan bilang apa jenenge sugeng rawuh dulur monggo pinara. Kan ngene to? Itu kan aspirasi misalnya ada tamu kan. Ya.
mempersilahkan duduk dan lain Gimiknya sebagainya. dipakai ya. Ya. Ah. Iya itu. Terus apakah itu memang ada dalam setiap tahapan kidungan atau bagaimana? Iyo istilahnya Dalam pembukaan. pembukaan itu ya gitu. Kalau misalnya ada tamu ya kayak gitu tadi. Ya, jadi pertama harus disambut dulu. Iya. Sugeng dalu kula aturi pinara. Aturi pinara, kan itu. Terus yang kedua apa? Cerita tentang kalau memang acaranya misalnya seperti sinau budaya begini, apakah juga harus dijelaskan dalam kidungan itu? Yang kedua itu pokoknya ya ngidung tapi jangan sampai mengenai hatinya orang lain. Jadi ya misalnya ya itu tadi ya ojo ngulani lapis sairis gulanono abang ijune. Ojo melani wong ireng manis belanono keluargane. Nah, Jadi kan intinya pada saat ngidung, pitutur itu. ya pitutur, pada saat ngidung itu orang-orang di apa namanya jangan sampai kemudian disinggung. Nah, Jangan iya tersinggung. makanya sulitnya itu. Ah. Jadi lojok itu sulitnya itu. Takut kalau mengenai hatinya orang lain itu. Iya, nggak Jadi nggak enak gitu loh sebetulnya ya rumit. Bicara ini jangan sampai menyentuh hatinya orang lain, menyakiti hatinya orang lain. Jadi intinya itu ngidung jalan-jalan sampai ujung yang benar gitu Ya, loh. ya. Itu. Loh, jenengan tahu nggak bahwa sebenarnya ada juga kidungan-kidungan yang sifatnya sindiran, nyindir pemerintahan. Nyindir Itu apa? bagi Ada- orang-orang Berani. yang berani, yang punya mungkin punya pangkat atau kedudukan. Kalau seperti saya kan orang kecil ya cuma ngitung-ngitung biasa, kan takut nantinya. Nah, Gitu. jenengan tahu Cak Durasim. Cak Durasim itu adalah salah satu tokoh ya, fenomenal begitu ya. Dia menciptakan banyak kidungan gitu kan, dan kidung-kidungannya memang mengkritik ya zaman kolonial waktu itu, sehingga kemudian beliau akhirnya kan kemudian di apa ya dalam sejarahnya kan kemudian sama penjajah itu kan begitu. Nah itu sampai pernah terjadi seperti itu, berarti sebenarnya ada juga ya kidungan yang sifatnya kritikan ada. Ya ada kalau berani memang. Nah kalau berani. Nah kita ini sekarang sudah membangun, sifatnya lebih banyak memotivasi Ya, saja. lebih hati-hati gitu Hati-hati. kalau saya itu ya. Nah, lebih nyenengke ngono ya. Iya, Oke, biar oke. senang gitu. Nggih, nggih. Kan takut nanti kalau sampai ya menyinggung pada hati orang lain gitu. Siap. Oke. Oke, jadi Apunten. Jadi ini tadi jula-juli yang sudah ditembangkan oleh Pak Suto, kidungan ya? Kidungan, jadi masih kidungan, belum jula-juli yang sudah dikembangkan oleh Pak Suto, yang tinggal kemudian ke depan nanti kita kembangkan lagi. Nanti ini ada teman-teman dari Satrio Turonggojati, ini tukang tukang gamelan ini, nah itu kan? Tukang panja gitu kan? Ini ada Pak Tarman, ada Pak Nanang, biasanya kan begitu. Kok kapan-kapan, nak gelemat manjai nggak apa-apa bareng-bareng ngomber ini. Nah, jadi ini ceritanya di sini ada potensi tentang kidungan, ngidung gitu kan. Ya jula-juli juga gitu kan. Ah, cuman musiknya pakai api. Sebenarnya di gamelan di sini kan sudah ada, tinggal kemudian ditabuh saja. Karena kalau untuk kebutuhan apa itu ya monggo bisa dikembangkan itu ya. Kira-kira begitu. Nah ini tadi Pak Suto sudah ngidung. Nah selanjutnya kita minta Pak Sur untuk bercerita, monggo. Ini tempat Pak. Iya. Enggak di situ aja. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rahayu. Bapak Ibu saudara sedaya ingkang kita hormati. Kalau bedeng cerita masalah tembang mocopat, namung sayangipun mestinipun menawi tembang mocopat wonten pimpininganipun wonten panjakipun nanging menika namung mentahan. Mugi-mugi menika mangke dados motivator supados tembang mocopat menika mangke tetap lestari. Amin. Terus dipun lajengaken dhateng generasi salajengipun.
Menawi rumiyin sampun kula jelasaken masalah tembang mocopat. Menika kala wau kula badhe membahas masalah tembang mocopat ingkang kinanti. Menawi kala winginane dandang kula lajeng tembang mocopat jadosipun kangge menapa to anunipun fungsinipun dipun damel napa kajawi kangge menawi rumiyin kangge tiang-tiang ingkang badhe ngudi kawruh agami supados tertarik nanging lajengipun lajeng wonten zaman milenial zaman modern menika dipun olah kados pundi supados lestari menika lah menika kawula mendhet tembang kinanti ingkang tembang kinanti menika gadah guru lagu guru wilanganipun ingkang guru gotronipun kathahipun tembang kinanti menika 6 larik utawi 6 gotra lajeng gotra pertama menika sepindah menika 8U lajeng 8I 8A 8I 8A 8I dados menawi kangge pathokan menika dipun wastani tembang kinanti bilih sairipun kados ingkang kula sebataken menika 6 larik utawi 6 gotra gotra sepindah menika sampun kula aturaken menika kala wau lajeng guru lagunipun nggih sampun kula aturaken menika lajeng menika kula badhe nyekar kinanti rencana kula menika paedahipun tembang kinanti menika saged kangge ngiringi menawi pas gebyakan menapa wonten panggung menika wonten ringgit cicaluta ringgit tiyang biasanipun pas medalipun Semar Gareng Janaka menika biasanipun gendhingipun kinanti lajeng pas wayang orang wayang tiang menika pas medalipun petilan menika inggih anu ndamel gending kinanti. Lah salajengipun menawi pas wonten Agustusan jaman rumiyin menika ngangge pambuka saderengipun acara budaya dipun terusaken biasanipun ingkang pertama ngangge pembukaan ngangge tembang kinanti ingkang awujud panembromo. Panembromo menika menawi basa Indonesianipun tembang kur dikurne dibarengne kakung putri sareng-sareng. Biasanipun ngangge bawa menawi tembang kangge panembromo menika. Dados radi panjang menawi panembromo. Lajeng dipun iringi gamelan. Lah menika gamelanipun ingkang payah menika amargi gamelan menika saged kangge nglaras ngangkat swara pathet menika dados mboten kawetan menawi badhe angkat-angkatan suara menika mangkaten. Salajengipun kula badhe nyekar kinanti ingkang paedahipun menika panembromo. Lajeng saderengipun biasanipun ngangge bawa nika sewu laras enggra sangda angkong ing tias tanka padang ningse kasang saya ing redo
datine anggra undi mestinipun menika sareng ingkang menika ngranca kata mawi gono kinupita ing rinetapa mapuspita pantes patrap pekang warni menika bawanipun lajeng nyandak dhateng umpak-umpak witing klapa tanduran nata mandura jiwa raga kurban ning negeri merdeka witing pari tanduran Sri Widodari wani mati mbela mring Ibu Pertiwi warga kita dahulu matur mring pratamu kakung putri sanget wala pasamuan dinten niki kang samya sumpah bagyo tanggap warso proklamasi witing jambu tanduran Sang Prabu Pandu pengin maju dadiya satya satuhu witing jambe tanduran Dimas KIP pengen duwe dos regep nyambut gawe kaping pitu warsa kamardikan kang saniki ingkang tempu nika kita mahar kyoba suki mugi ingkang moho kuasa siang ratri den ngayomi witing mawar tanduran si lurah Semar
ati sabar mergane dalan kang kembar witing tondong tanduran sineto bagong bersosial dadi wong sing siap nolong kita setia lagi emot mring tunggal doeng undi Bung Karno san sepuh hatta kang ageng ni roka esti mandekani mring martekan mring republik kang mandiri witing manggis tanduran satra winasis yen wis sawis terus lulupis putul baris witing sawu tanduran si kebu ijo Rone mlinjo sampun saya nyuwun ngasuh pamungkase atur ulun yen wonten kang nguji wani anggung amreng pangat sama sekejano den alengge titri arom ka kandra tetengering tanggap warso menika tembang kinanti ingkang kula tembangaken kangge njabaraken kangge menapa nerusaken bab bilih tembang kinanti menika mboten namung kangge maca pat tapi kenging kangge kesenian saklajengipun hiburan saklajengipun mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken kirang langkung kula nyuwun pangapunten bilih kirang pas kirang rena ing penggalih kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten para derek, nah ini full ngagem basa kromo ya, basa Jawa. Nggak apa-apa, jadi campur-campur nggak masalah. Jadi terima kasih Pak Sur. Nah, ini Guru Mojopat Kampung Budaya Polowijen. Nah, tembang kinanti ditembangkan sebegitu banyaknya jumlahnya ya. Ya memang tiap sinau budaya kita bergantian episodenya ya, judul-judulnya bergantian biar kemudian bisa fokus dan memberikan pemaknaan. Kinanti ini kalau boleh tahu Pak De, ini sebenarnya tembang yang kemudian diciptakan atau dalam tetembangan Mojopat Jawa itu maknanya apa? Kan ada macam-macam kan, ada mulai mijil, ada mulai teko apa namanya sampai kemudian
pocongan. Nah, posisi Kinanti di tembang yang keberapa? Kinanti itu ya, terima kasih. Terima kasih. Kinanti itu di posisi yang ketiga, bisa juga diletakkan di sisi yang keempat karena itu selalu mengikuti perkembangan. Jadi Kinanti itu maknanya di dalam dunia filsafat ya, itu anak lahir, itu micil, dalam kandungan itu Mas Kumambang, terus micil, bibar micil wis dadi arek iku menyesuaikan diri untuk mencari jati dirinya, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, dibekali, dikanteni. Kinanti iki dari tembung kantil, dikantili, diidil-idili, ben pinter, digula wentah, lalu mulai dari micil sampai nanti nom-noman. Lewis noman biasanya pinter, mandiri karena sudah akan mencari jati dirinya. Jadi antara micil dan sinom itu ada tembang ini tadi Kinanti, artinya kindil, dikandili pengetahuan biar nanti besok jadi anak yang baik, juga banyak pengalaman, baca keterampilan untuk bekal ke sinom jadi nom, kalau nom pinter, duli nyandi bisa mengendalikan diri, bisa kerja ini dan sebagainya, itu nanti Oh, gitu Kinanti ya. Jadi ya itu Kinanti. Kinanti itu kan kandil, kembang kandil. Ya. Kinanti, kandil, Ya. Kinanti. Artinya begini ya, anak itu ya kemudian ya Kinanti dia mengikuti apa orang tuanya begitu ada ya. Ya, tergantung Didikannya ya. Didikannya mau apa, atau mungkin dia itu sudah punya gen, punya bakat, minat itu. Jadi kita sebagai manusia tinggal mengembangkan, misalnya penjenengan pengen anaknya dokter lah, kalau anaknya pinter ya tidak mungkin jadi dokter, itu harapan. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi, kemampuan anaknya juga. Jadi orang tua hanya mengarahkan, membimbing, mau jadi apa terserah. Itu kandil yang selalu dibina. Tidak dibina kadang mungkin sudah rumah tangga, sudah itu mungkin agak dilepas, tapi semasa masih micil sampai nom-noman, di tengah-tengah ini mesti orang tua cerewet. Enggak mungkin enggak akan cerewet itu. Ya, saya kira gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini ada yang rawuh Pak Tarman mungkin mau menyampaikan sesuatu aja ngendikan mawon di sini kaitannya tentang apa namanya? Kaitannya tentang monggo menaik di sini. Memberikan Berdiri di sini sapinya Pak ini enggak apa-apa. Nah gitu. Kaitannya tentang sinau budaya Mocopat di sini di Kampung Budaya Pulau Ijen. Nah, terus di kampung jenengan sendiri juga bagaimana? Oke, ini. Nah, terus itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Wilujeng dalu mugi para bapa ingkang sampun rawuh ing dalu punika tansah pinarengan kinandhar wilujeng dening Gusti kang boten dumati. Ngapunten niku dadak ngriki awit sajana niku nyilih topeng dateng di Demang kok dilalana Mocopatan. Wah, kalau Mas Demang katose trios ya apa ya dikemas ya apa. Untuk menarik Pak, misinipun saiki karena zamane milenial, gamelan niku rada abot nggawane. Pramila menawi kula pribadi usul misalnya diri ngangge keyboard ning suwananipun dipadosi ingkang swanten kados gender napa kados gambang ngaten. Mangke sudah tertarik di posisi diatonis baru lari muda-muda menika saged mlebet ten aslinipun. Nah, menawi tembang-tembang Mocopat ki nanti napa istilah Mocopat menilai saking midil ngantos mangke kita sambut kapundhut mestipun sae filosofi nila menika ingkang kula keambak wonten celakep menika dereng kados ataru dereng apa nggih dereng saged kelakon awet nggih nika tapi nggih kula keambak menika nggih eman saja nabi sebab menawi dipun anu kan teliti saking filosofi pesen-pesen ingkang disampaikan menika sae sanget Pak nggih. Nah niki kula nate wonten pundi TV swasta TV swasta menika hanya melestarikan pangkur.
hanya melestarikan panggur menika diselingi anu Pak, selingi hiburan. Tetes wonten hiburan mbuh iku bentuke apa? Bentuke mbuh campur sari, mbuh penggalan-penggalan cerita lah. Lajeng anu napa? Dipun sebaraken saya coba rumusipun kalau kados ingkang sampun katuraken kalih Bapak kala misalnya nek mijil rumuse A I U ne nah disebaraken jubise nom-noman iki kongon gawe contone wonten lah mangke terus tembangaken kalian Bapak ingkang sampun paham dongdingipun ngaten niku kula nggih kula piyambak nggih dereng saya saged anu mlampahi nggih menika dalem nggih angen-angen mangaten mugi-mugi mangke ing wekdal lintu sedherek-sedherek bapak-bapak dulur sepuh-sepuh pinyu sepuh saking mriki saged suwancelaken mrika awit mrika wonten gamelanipun. Lah mangke upami ngoten lare-lare nggih kersanipun rada paham lah paling kalau anu paham oh iki to ternyata nduk kene to isine pituture. Tak kira nek budaya Jawa menika filsafat gamelan lajeng wonten ular-ular pitutur kados macapat menika kedahipun wis mesti hayang kudune bangsa Indonesia menika ngaten. Kalau kinten samanten ruyin Pak Demang nggih, Bapak nggih. Awit kalau nggih wonten perlu pitulasan kabeh nggih. Ngoten. Kula atur dumateng para sepuh lan bini sepuh, kula kalian Pak Nanang menika Bapak Darwis langsung nyuwun pamit nggih. Rayu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Ngaturaken sugeng tindak. Mugi-mugi rayu saterusipun. Ini matur nuwun, jadi masukannya dari Pak Sutarman, ya. Terima kasih rawuhipun Pak Sutarman dan Pak Nanang, nggih. Satu gitu ya, biar kemudian ringan dan menyenangkan. Jadi kalau tetembangan mocopatan begini diiringi dengan apa musik ya, gamelan utamanya. Kalau nggak gamelan nampaknya tadi usulannya adalah pakai elektro. Nah, yang penting pas nadanya kan gitu. Nah, yang penting kan gitu untuk memberikan semangat, untuk memberikan menarik. Nah, ke depan juga sama. Nampaknya juga kita bisa sinau bersama di kampung Sinau Budaya Satrio Turonggo Jati. Di sana kan juga kebetulan lengkap. Ada gamelan yang kemudian jadi ngapunten. Nah, ini wit kopi nih wedangnya Pak Tarman diunjuk rien sekedap Pak Nanang ini diunjuk rien. Nggih, katuran monggo niku sing enten daharan ten ngajeng dikedapi niku monggo. Jadi besok kapan-kapan kita bisa belajar bersama mungkin di Kampung Celaket, mungkin di kampung-kampung yang lain yang memang sama-sama mengembangkan ini. Memang begini Pak Tarman, saya sampaikan bahwa di KBP salah satu kekuatannya ya memang membuat acara seperti ini lebih banyak membeber di soal nilai-nilai filosofinya kan. Jadi yang ditembangkan apa dan nilai-nilai filosofinya. Adapun yang kemudian berkaitan tentang keseniannya masih belum jalan. Ya saya kira tidak apa-apa, memang sana-sini itu saling mengisi. Jadi ke depan ini bagaimana juga di sini juga akan akan memberikan warna bahwa sebenarnya sinau budaya itu ya gampang-gampang aja kok ngene iki lho. Kene iki cangkruk wong 3 4 tapi kemudian ngundang yang lain datang 10 orang, 20, 15 orang enggak masalah gitu kan. Kita bareng-bareng. Jadi enaknya di situ. Sehingga kita tidak berat-berat. Tinggal kemudian nanti temanya apa. Nah kebetulan kali ini temanya Kinanti ini luar biasa. Kinanti ini masa-masa di mana ada anak muda yang kemudian saling kemintil gitu ya dengan orang tuanya, dan kemudian Kinanti itu menanti apa ke depan, masa depan mereka itu bagaimana. Tadi disebeberkan sama Pak Sur seperti itu, termasuk tembang-tembangnya. Jadi Kinanti ini tadi juga memberikan makna filosofi bahwa sebenarnya sangat tergantung model pendidikan anak-anak ya yang diberikan orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya itu ragam macamnya bagaimana ya, pola asuhnya juga bagaimana, maka dia akan menanti masa depannya juga bagaimana. Jadi kan gitu. Jadi memang kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya
pendidikan, ya gitu ya. Ya semuanya dasarnya adalah ilmu dan pengalaman kan gitu. Nah anak-anak ini kan diberi bekal ilmu sehingga kemudian dia punya pengalaman kan itu toh. Jadi masa kinanti adalah masa di mana pendidikan itu diberikan kepada anak-anaknya gitu. Sehingga akan muncul minat bakatnya bagaimana. Nanti kan nunggu kan anak-anak kan nggak ngerti sesuk iki sajane prejengannya tadi opo kan gitu Pak ya. Karena menanti itu tadi. Ya. Ya, mencari jati diri gitu kan. Nah, ternyata yang terpenting pendidikan yang terpenting itu satu pertama dari keluarga ya, Pak ya. Keluarga. Yang kedua adalah dari sekolah. Yang ketiga adalah dari lingkungan. Jadi 3 elemen pendidikan penting itu diberikan kepada anak-anak kita agar kemudian nanti akan keluar apa namanya keterampilan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, minat bakat dan lain sebagainya. Kan gitu tuh. Jadi di sekolah memang difasilitasi macam-macam gitu kan. Tapi kemudian kalau di rumah tidak mendukung, nah ini biasanya tertunda-tunda ini. Kan gitu. Di lingkungan dia difasilitasi macam-macam bakat minatnya. Tapi sekolah nggak ada, maka kemudian anak-anak banyak yang nyari di luar tuh. Kan gitu. Di rumah, di keluarga difasilitasi ini itu. Tapi sekolah nggak mendukung, lingkungan juga nggak mendukung. Ya biasanya bingung juga untuk pengembangan. Yang paling pas adalah bagaimana pendidikan di keluarga itu juga mendukung pendidikan di sekolah maupun di lingkungan. Begitu pula sebaliknya kan gitu. Sehingga anak-anak yang kinanti ini nanti kita bisa menantikan masa depan yang lebih baik kan begitu. Pak Suto, saya mau tanya nih jenengan ini. Dalam beberapa hal yang berkaitan tentang apa namanya acara mocopatan dan jula-juli ini gitu ya. Kita kan tentu membedah nilai-nilai falsafah kehidupan gitu kan. Yang ada dalam angan-angan Pak Suto itu apa kira-kira? Monggo. Saya tertarik sama kata-kata Pak Suryo tadi itu menuju tentang kemerdekaan. Jadi itu bisa dibuat kidungan. Nah, itu diambil salah satu bisa dibuat kidung karena ada kembang pari kan ada gitu itu nanti bisa diambil dibuat parian. Nah, Gitu. sudah itu aja Pak. Baik. Nah, ya, terima kasih ya. Jadi usulannya begitu. Dan ini Pak Nur. Pak Nur kemudian punya usul apa ini? Ada kebetulan ada Pak Babinsa ini. Monggo. Untuk sementara dilanjut saja, Dilanjut. karena ini kan kita belajar dari segala macam hal, Ya. baik lighting atau mungkin baik sadar kamera dan segala macamnya. Kita masih belajar semua. Saya fokus di sini dulu. Untuk yang lain-lain nanti bisa dibahas untuk Baik. Jadi kesempatan nanti yang kita lain. bisa kembangkan ya bahwa acara ini ke depan nanti kemasannya bagaimana. Kira-kira begitu ya. Saudara, saya kira itu cukup. Nah, hari ini kita langsung setelah acara apa namanya kidungan mocopat jula-juli Malangan ini, setelah itu kita lanjutkan dengan nyekar di situs Dedes. Kenapa saudara acara ini dikemas Sinau Budaya sekaligus nyekar di situs Dedes? Tidak lain memang karena memang di Kampung Budaya Pulau Jen ini memang menghadap situs Dedes. Gitu ya. Dan kita tahu Dedes ini adalah sangat besar dan peranannya gitu ya terhadap pembangunan sistem peradaban di tanah Jawa. Jadi salah satu asal usul kerajaan-kerajaan besar itu ya dimulai dari rahimnya Ken Dedes. Jadi tadi di Museum Puperwa dalam rangka memperingati 800 tahun Singosari berdiri itu tadi ada semacam diskusi begitu ya, yang salah satunya memang membahas tentang masa-masa kejayaan Singosari. Nah, kejayaan Singosari salah satu yang diungkap ya tentang Ken Dedes. Dan Ken Dedes tadi disampaikan memang asalnya dari Polowijen sini. Penting kiranya kita satu
diskusi sinau budaya, sisi lain kemudian kita napak tilas adalah dalam rangka tetap biar selantiasa ingat terus tentang tinggalan warisan-warisan budaya kita. Kira-kira begitu, terima kasih. Minggu depan kita jumpa kembali. Mohon maaf atas segala hal yang kurang. Saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Rahayu.